karena responsif akan bentuknya seperti mobile ya, naik turun saja tidak terlihat. Kalau di sini dalam bentuk sebuah desktop tampilannya itu seperti ini. Jadi kumpulan konten-konten seperti card ya. Kalau seperti card seperti ini ya, maksudnya ada gambarnya, terus di bawahnya ada subtitle-nya, di bawahnya juga ada teksnya. Ya, tampilannya seperti ini desain website-nya. Ya, ini tampilan dari sebuah website Pinterest. Nah, ada lagi, ada satu nama yang disebut dengan Parallax website ya, Parallax website ya. Konsepnya di sini Parallax website, ada yang pernah mendengar Parallax? Ada yang pernah mendengar? Belum? Atau bisa menjelaskan ke Ibu Parallax website ini? Ibu kasih judul ya, Parallax website. Jadi si Parallax website ini, Parallax ya, konsep gambar yang tidak bergerak ditempatkan sebagai background-nya. Jadi background-nya itu nanti diam posisinya, sedangkan objek konten biasanya itu ada background-nya, lalu nanti ada layer di atasnya berupa gambar-gambar yang ketika nanti di scroll, si gambar-gambar tersebut akan bergerak mengikuti scroll mouse-nya, yaitu yang disebut dengan parallax. Biasanya dalam pengembangan web design parallax ini kita menggunakan beberapa script ya, menggunakan beberapa teknik dan script yang kita butuhkan dalam mendesain atau mendevelop sebuah parallax website. Parallax website ini cukup menarik ya anak-anaknya, nanti ke depannya kalau kalian ingin tertarik dan ingin mengembangkannya lagi dalam bentuk project ataupun dalam bentuk skripsi ya, mungkin akan diterima ya dengan Ibu ya. Ibu tertarik sekali ini tapi Ibu belum sempat menguliknya. Dan banyak sekarang website-website yang menerapkan yang namanya Parallax website ya. Jadi di sini si Parallax website ini akan memberikan kesan kedalaman dan lebih dinamis ya, lebih dinamis ketika user masuk atau mengunjungi website tersebut. Ya, contohnya seperti ini yang Ibu cari. Kalau yang ini tidak aktif ya, Ibu ini udah setahun yang lalu tadi udah dicek, udah nggak aktif lagi. Terus Ibu coba cari lagi. Kelihatan layar Ibu masih anak-anak? Masih Bu. Masih ya, masih mengamati Ibu ya. Nah ini contoh dari si Parallax website. Mungkin kalian tertarik ya ke depannya kalau kalian mau mengembangkan komik interaktif atau mengembangkan konten digital berbasis website ya bisa seperti ini ya. Tidak hanya membuat website biasa tetapi dia lebih terlihat menarik ya. Jadi di sini konsepnya itu ya, tekniknya itu seperti ada layer di belakangnya, layer diam, lalu di atasnya tuh ditambahkan layer lagi sehingga ketika nanti di scroll mouse-nya ini Ibu scroll, dia akan tampil seperti ini. Jadi di depan background ini ada beberapa layer gambar yang ketika nanti di scroll akan seperti ini ya, tampilannya akan memiliki kedalaman ya, cukup menarik ya menurut Ibu. Itu yang sederhananya. Ada lagi juga yang seperti ini ya. Ketika ini mouse-nya Ibu turunkan ya, mungkin biar kelihatan, biar kalian percaya ini. Nah, seperti ini ya. Ketika mouse-nya kita mainkan, ada pergerakan dari konten-konten di dalam website tersebut ya. Ini bisa kalian kembangkan ketika kalian ingin mendesain sebuah komik digital atau mendesain nah seperti itu ya. Terlihat ini pun bisa lebih menarik lagi kalau dia ada penambahan konten animasinya ya. Jadi tidak hanya ini bergerak seperti ini, tetapi ada animasinya itu terlihat lebih dinamis lagi. Ya, nah, seperti ini. Sama ternyata. Nah, ya seperti ini ya. Ya.
Ini yang disebut dengan parallax website ya. Ini cukup menarik ya anak-anak. Sebenarnya dulu pernah ya ngerjain ini ya, nanti kalau coba ya tampilannya seperti ini. Ini mouse-nya ini ibu mainkan ya, ibu scroll sehingga nanti ada efek seperti ini nih. Nah, ini ada animasinya ya sedikit. Ya, ini sejenis website yang bercerita. Ya. Ternyata panjang ya ceritanya. Dan sangat menarik ya. Oke, sepertinya panjang, ini masih yang keempat, 5. Oke, seperti itu. Ini mana ya? Matiin suaranya. Oh, ini di sini. Agak serem ya suaranya. Kita pindah ke website yang lainnya. Nah, ini sama. Ketika di scroll seperti ini tampilannya. Nah, ya ternyata ketika di scroll secara tidak langsung kita berpindah ya antara menu 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, seperti ini. Ini juga sama, parallax juga. Ya, tampilannya seperti ini. Ini lebih pada CV ya, pribadi, website pribadi orang. Dan yang dia kemas menggunakan parallax. Seperti ini tampilannya. Bisa di next. Ya. Oke. Ya, seperti ini ya. Terlihat ada dimensi kedalamannya. Oke. Ya. Seperti itu contohnya, atau yang ini. Oke, ya seperti itu. Ini juga sama, CV juga. Terus ada yang seperti ini. Mana ya suaranya ini? Oh, ini. Oke, kita ulangi ya. Coba kalian lihat satu persatu elemennya. Ya, dia ada animasinya. Menarik ya. Semua karakternya bergerak.
Oke ya, seperti itu kurang lebih. Kita stop dulu, kita lihat lagi. Cukup menarik ya, seperti ini, di scroll. Panjang nih sepertinya. Oke. Coba yang ini sama. Ya, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu contoh dari website yang menerapkan si Parallax tadi ya. Jadi si website itu kalau bisa kita simpulkan dari sini, website itu tidak hanya sebagai informasi yang formal yang kita sampaikan kepada user, tetapi juga bisa kita kemas ya. Si website ini bisa kita kemas sebagai media yang menarik ya, pengganti dari video ya, mungkin ya, pengganti dari aplikasi. Kalau aplikasi mungkin kita bisa menyampaikannya itu terbatas ya, kalau aplikasi kan berupa button-button saja, tetapi kalau menggunakan website kita ruangannya akan lebih luas lagi. Kita bisa memberikan digital experience yang lebih menarik lagi ya. Seperti tadi ya, seperti ini kita bisa mengemas sebuah multimedia menjadi lebih interaktif lagi ya, dari animasinya, dari skrip-skrip yang digunakan ya. Jadi seperti ini kita bisa mungkin dari sini kita bisa lihat konten teksnya ya, mungkin seperti itu ya. Jadi website itu yang kita tahu selama ini hanya sebatas informasi, ternyata juga bisa kembangkan menjadi sebuah produk multimedia yang menarik lagi selain video ya, ya, lebih interaktif lagi dengan menggunakan media website ya, seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Itu contoh dari si Parallax tadi ya. Bisa nanti kalian silahkan kalau penasaran silahkan dipelajari ya secara mandiri karena waktunya terbatas. Tapi Ibu juga kalau tidak salah pernah dulu kerjain satu project seperti itu ya. Bentar coba kita lihat di sini mungkin ya. Di sini ya, sepertinya kalau tidak salah yang ini ya, benar ya? Oh ya, ini udah lama banget ya. Oh, udah lama banget, ini zaman kuliah dulu. Tapi gimana ya ini? Sebentar, apa nggak jalan? Ini seperti ini ya. Udah ada suaranya. Oke. Ini sama ya, termasuk dari si Parallax tadi. Contohnya seperti ini. Tapi dulu setahu Ibu ini bisa di-scroll ya, tapi ini sepertinya ada yang error. Yang ini berupa komik digital ya, berbasis website. Ini contohnya seperti ini. Karena ini sudah lama banget ya, sudah lama banget. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah mengenal beberapa desain website ya yang ada ya, tren-tren website yang ada ya. Sekarang kita coba tahu dulu nih ya standarnya dari ukuran layar sebuah website ya. Ada yang namanya fixed width layout ya. Fix itu biasanya kan kalau seperti navigasinya itu diam, tetapi kalau kita scroll kontennya itu kontennya aja yang akan bergerak ya, seperti itu.
Lalu ada yang namanya fluid layout ya. Jadi fluid layout itu tampilannya full screen, full layar monitor kita. Lalu ada lagi yang namanya design responsive. Desain responsif yang biasanya bisa kita bikin sendiri ya menggunakan grid system, atau kita bisa kembangkan menggunakan framework CSS tertentu ya seperti Bootstrap ya, itu bisa kita kembangkan melalui itu ya. Kalau di sini fixed width layout ini 960 grid system digunakan untuk membuat layout fixed width, yaitu ketika keseluruhan lebar web ini diatur dalam ukuran pixel tertentu. Layout 960 grid ini adalah selebar 960 pixel dan berada di tengah browser biasanya. Jika pengguna mengubah ukuran jendela browser, mereka menjadi lebih lebar dari 960, maka ruang space dari tepi browser di sebelah kanan dan kiri web akan bertambah dalam ukuran yang sama ketika jendela browser lebih kecil dari 960 pixel, situs akan terpotong dan scroll akan muncul. Yaitu yang namanya fixed width layout, itu katanya tidak lebih dari 960 pixel biar tampilannya itu fix, tidak menimbulkan si scroll di browsernya. Gitu. Ada lagi namanya fluid layout. Fluid layout ini atau liquid dirancang dengan menggunakan lebar berdasarkan persentase ya pada CSS aslinya ya. Tapi kalau di Bootstrap kan kita bisa manggil saja ya langsung si kelasnya. Kalau sehingga kontainer akan meregang ketika mengubah ukuran jendela browsernya. Terkadang kalau kolom pixel weight ini dikombinasikan dengan kolom berbasis persentase dalam sebuah layout fluid, yaitu layout fluid ini biasanya memanfaatkan properti CSS min weight dan max weight untuk memastikan bahwa kontainernya atau div-nya tidak menjadi terlalu sempit ataupun terlalu lebar. Tetapi saat ini fluid layout ini bisa kita kembangkan atau bisa kita panggil saja ya melalui si framework seperti Bootstrap. Nah, di sini juga ada desain responsif. Desain responsif merupakan upaya untuk menciptakan desain situs tunggal yang mengadaptasikan kontennya supaya agar tetap terlihat bagus pada semua perangkat yang ada. Beberapa menggunakan CSS grid dengan kolom dan lebar yang dihitung berdasarkan grid custom, namun saat ini sudah berkembang lagi ya. Bisa saja kita mengatur secara manual ya, maksudnya kita membuat aturan CSS grid dengan menggunakan si min dan max weight tadi, lalu kita kembangkan berdasarkan framework yang sudah ada, yang sudah diatur grid sistemnya ya, yang lebih optimal. Maksudnya lebih optimal. Biasanya kalau kita bikin sendiri menggunakan CSS, biasanya mendevelopnya itu lumayan rumit ya untuk menciptakan si desain responsif secara manual. Berbeda ketika kita sudah menggunakan sebuah framework yang sudah ada seperti Bootstrap, seperti Foundation, itu akan lebih optimal lagi ya. Jadi kenapa kita menggunakan sebuah framework itu akan bukan mempermudah ya, lebih bisa mengoptimalkan kita, apalagi kita yang baru belajar untuk menghasilkan sebuah website yang dapat berjalan dengan lancar nanti di browsernya, gitu ya. Lalu tetapi ada juga nih permasalahannya ketika kita menggunakan framework ya yang banyak, biasanya terkendala dengan browsernya. Kalau misalnya browsernya tidak terupdate ya, misalnya masih menggunakan versi yang lama atau menggunakan versi yang tidak support dengan si frameworknya, itu bisa saja si hasil web yang sudah kita kembangkan itu tidak berjalan di beberapa komputer yang menggunakan browser yang lama atau yang tidak sesuai gitu ya. Jadi tergantung laptop atau perangkat penggunanya juga ketika mengakses website yang sudah kita desain. Nah, di sini ada contoh dari wireframe sebuah website ya, setelah kita membuat ide atau membuat konsep. Jadi di sini Ibu jelaskan lagi tugas akhir kita, UAS kita itu membuat sebuah desain website berdasarkan
kelompok belajar yang sudah kalian tentukan pada pertemuan pertama lalu ya. Kalian membuat sebuah desain website, kontennya nanti Ibu ingin kontennya itu bebas, tetapi temanya kalian mengangkat satu tema budaya atau sejarah yang ada di Indonesia ya. Kontennya itu berupa sejarah, misalnya pengenalan pengenalan musik atau pengenalan pengenalan batik atau apa, sesuatu yang sebenarnya sederhana, tidak usah yang banyak-banyak kontennya, tetapi itu bisa kalian kemas dalam sebuah web design gitu. Jadi ya, kalian coba memperkenalkan itu. Nanti setelah kalian menentukan, mencari ide, melakukan brainstorming bersama kelompoknya, lalu kalian membuat merancangnya ya dalam bentuk wireframe ya, seperti ini contohnya wireframe itu ya. Kurang lebih halaman pertamanya, kalau ada di sini ada beberapa halaman ya, tergantung kalian mau membuatnya, mendesainnya seperti apa. Biasanya kalau kita sudah mendevelop sebuah indeksnya, halaman satunya, itu pun bisa kalian copy paste atau kalian bisa gunakan untuk halaman-halaman yang lainnya. Jadi sebenarnya tidak masalah ya, mau websitenya itu berapa halaman, mau 2 halaman, mau 3 halaman, mau sampai 5 halaman, 5 menu maksudnya ya, itu bebas saja. Ini wireframe-nya, contoh wireframe-nya. Setelah kalian menentukan konsep dan idenya, tentukan wireframe yang akan kalian desain, lalu kalian nah ini yang tadi Ibu tanyakan, lalu kita masuk ke tahap mendesain. Tahap mendesain itu ada yang namanya kita menentukan brand guide-nya ya, kalau di desain yaitu menentukan konsep desainnya. Biasanya yang disebut dengan branding guide atau brand guide-nya ya. Kita menentukan warnanya. Nah ini kan sebenarnya kita sudah belajar ya di mata kuliah komputer grafis. Nggak tahu nih Kak, biasanya kalau Ibu, karena Ibu juga anak DKV juga ya, jadi kita harus menentukan ini dulu ya sebelum mendesain. Nggak tahu kalau di mata kuliah desain yang lainnya seperti mata kuliah Bu Maya, Bu Dian ya, itu seperti apa ketika kalian misalnya visual branding ya, sebelum itu kalian apa yang harus dipersiapkan. Kalau biasanya sama Ibu, kalian harus tentukan dulu ini si branding guide-nya, palet warnanya, style grafisnya mau seperti apa, icon atau logo-logonya mau seperti apa, bahkan si tipografi atau font style yang kalian gunakan, bahkan ukurannya tuh mau apa saja gitu. Itu kalian tentukan di sini ya. Icon-iconnya mau apa saja ya, kalian desain ya di sini. Ya, tapi sebelum itu sebaiknya sebelum kalian membuat sebuah brand guide, anak-anak kalian masih ada di sini? Masih ada? Ada ya? Masih Bu. Masih puasa ya? Aman ya? Nah, di sini sebaiknya sebelum kalian membuat sebuah brand guide atau branding guide, ini sebaiknya kalian lebih baiknya ya kalian membuat yang namanya mood board-nya. Mood board-nya ini biasanya digunakan ketika kalian mendesain apapun itu ya, mood board ini jauh sebelum kalian menentukan si branding guide ini. Jadi mood board ini apa sih yang ingin kalian rasakan ketika orang mengunjungi website kalian, itu contohnya ya. Ketika orang melihat karya kalian, apa yang ingin kalian rancang, apa yang ingin kalian rasakan ketika orang melihat website kalian ya, contohnya seperti itu, agak belibet ya. Saya ingin ketika orang melihat website saya, pengalaman pertama yang mereka rasakan itu seperti ini, seperti itu. Jadi ya, hal yang seperti itu kalian bangun nih. Ya, kalian kumpulkan si mood board-nya ini. Ya, misalnya kalau untuk rasa yang terlihat feminim atau seperti apa, atau hangat atau dingin, kalian tentukan, kalian kumpulkan warna-warna yang
warna-warna yang dapat menciptakan suasana dingin, suasana hangat, dapat menciptakan sebuah rasa yang feminim, itu seperti apa. Kalian kumpulkan dari gambar-gambar yang sebagai perwakilan dari rasa-rasa itu. Nah, itu yang disebut dengan mood board. Ya, mood board itu seperti itu ya, dalam membangun rasa, membangun mood. Kita mencoba untuk mendesain totalitas web design kita dengan membangun mood apa ya yang akan kalian bangun gitu, yang akan si user itu rasakan ketika dia masuk atau mengunjungi website kalian. Ya, ini web design ya, kita berbicara web design itu seperti itu ya anak-anak. Kita merancang sebuah rasa, sebuah mood yang nantinya akan dirasakan oleh si user atau pengunjung ketika dia memasuki atau mengunjungi website kita. Ya, sampai sini mengerti nggak kalian? Tik, mengerti? Mengerti ya? Ngerti, Bu. Coba. Yang mengerti, coba diulangi lagi. Maksud mood board itu apa? Apa aja ya? Ini udah kadaluarsa. Jadi mood board itu tadi seperti apa maksudnya? Ayo. Ayo. Ada yang bisa menjelaskan lagi? Ayo, Ya, siapa? saya mau coba. Apa? Menurut saya, kalau mood board itu kurang lebih seperti referensi juga gitu, Bu. Jadi kita, seperti koleksi karya orang lain mungkin kita kumpulkan terlebih dahulu ya, kayak untuk memulai suatu proyek itu kita punya pegangan gitu. Kayak misalkan tadi Bu warna, terus kayak bentuk, kayak shape-shape-nya gitu, itu bisa jadi pegangan buat kita kalau misalkan kita itu mau buat website yang bisa dirasakan oleh orang lain kayak gitu. Oke, ya jadi intinya kita mencari sebuah ide ya, mencari sebuah ide yang membangun sebuah mood, membangun sebuah rasa ya. Dari kita mengumpulkan dari apapun itu ya, dari kita bisa mengumpulkan dari grafis-grafis orang lain ya, kira-kira dia dengan gambar seperti ini rasanya seperti apa, dengan warna yang seperti ini rasanya seperti apa. Kalian kumpulkan sesuai dengan ide-ide kalian ya, tujuan kalian itu apa ya, seperti ini. Sehingga nantinya setelah mood board ini kita kumpulkan, baru kita mendesain si branding guide-nya itu. Ya, seperti itu ya dalam konsep desain ya, dalam konsep desain ya, versi Ibu Intan ya. Tahu nih kalau dosen-dosen yang lainnya mah enggak. Ini pun tidak hanya mendesain sebuah website ya yang namanya branding guide, mood board itu ketika kita mendesain misalnya seorang fashion designer, mungkin mereka juga seperti ini ya tahapannya dalam mendesain. Bukan mungkin ya, memang seperti ini ya, Ibu juga ada teman di orang fashion juga seperti ini, tahapannya juga sama ternyata. Mereka juga membuat sebuah mood board sebelum mereka menentukan sebuah konsep desain atau brand guide-nya, lalu merancang karyanya. Itu ya, branding guide. Ini contoh branding guide dalam sebuah aplikasi ya, sederhana yang pernah Ibu kerjakan. Terus ternyata sudah habis ya. Jadi kenapa Ibu memberikan ini? Coba ini sebagai bekal kalian dalam mengerjakan UAS kalian nantinya, sehingga kalian nanti tidak kemana-mana ya anak-anak ya. Jadi kan kita di sini kan akan libur ya. Kita buka kalender dulu. Akan libur, minggu ini juga tidak akan ada tugas karena kan kita mau libur ya sampai segini ya kalau tidak salah, sampai ini nanti kita masuk lagi kalau tidak salah tanggal 9 Mei, betul? Betul apa betul nih? Betul, Bu. Betul ya, 9 Mei itu kita akan masuk lagi ya. Nah, di sini Ibu ingin ketika kita nanti pertemuan 11 itu kita akan berjumpa kembali ya secara offline ya atau online nih. Nanti offline ya, kita sudah mulai offline nih. Kalau tidak salah di bulan Mei dosen-dosen itu sudah offline. Ya.
11 Mei itu di sini Ibu ingin kalian sudah menentukan konsep desainnya. Konsep desain itu mungkin sampai sini ya. Sampai di sini ya, sampai di sini. Ya, kalian menentukan idenya, nanti kalian deskripsikan saja. Lalu mungkin juga sampai wireframe-nya, mood board-nya, kalau memang itu kalian kerjakan, atau mungkin langsung ke brand guide-nya. Itu kalian mau bikin apa? Konsepnya saja. Ya, sampai gini bisa dipahami anak-anak untuk UAS-nya? Kalian bikin apa? Tes. Insya Allah Ibu paham. Paham. Bisa diterima untuk nanti tahap ini. Kita pertemuan di sini udah masuk pertemuan 14 ya. Pertemuan 14. Kalian bisa nanti kalian ceritakan ke Ibu nanti di pertemuan ke-11 ini kalian akan membuat website seperti apa, kalian menggunakan brand guide seperti apa, ya, mood board-nya kalian apa yang kalian kumpulkan, ya, seperti itu ya kurang lebih. Nanti sehingga nanti di pertemuan di tanggal 18 kita udah pertemuan 15 dan tanggal 25 Mei itu kita, atau mungkin bisa diperpanjang lagi ya, dilihat situasi. Yang penting kalian sudah di tanggal 11 itu sudah menentukan konsep dari web design kalian. Ya, segini bisa dipahami ya, mengerti ya untuk project UAS-nya kalian bikin apa target kedepannya itu seperti apa. Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Oke, mungkin seperti itu. Terus di sini kita tutup dulu ya contoh-contoh dari web design ini. Nanti boleh ya kalian sesuaikan lagi dengan materi yang sudah Ibu berikan hari ini. Sudah cukup lengkap ya untuk materi praktiknya. Ibu kira untuk mempersingkat waktu ya, kita tidak usah bahas lagi ya. Silahkan kalian pelajari di classroom-nya. Nanti Ibu lihat di di YouTube-nya ya sudah ada berapa yang menonton. Nah, di sini ya nanti kalian boleh saja mengembangkan. Di sini masih kelihatan ya, share screen Ibu masih ya, aman ya? Masih Bu. Nah, di sini kalian bisa mengembangkan kalau menggunakan Bootstrap yang sudah kita pelajari 2 minggu ini ya, bisa menjadi bekal kalian dalam mendesain sebuah website. Kita juga sudah belajar tentang CSS dan HTML dasar, itu sebagai bekal kalian dalam menggunakan Bootstrap ini ya, karena kalau kalian tidak bisa tahu konsep esensi dari si HTML CSS itu, nanti kalian kebingungan ketika kalian menggunakan Bootstrap itu ya. Bootstrap ini membantu kita dalam proses tadi ya, menggunakan grid system tadi ya. Yang paling utama si Bootstrap ini membantu kita dalam grid system ya, dalam mengatur layoutnya. Jadi tidak usah capek-capek dalam menentukan left, right, top, bottom gitu, seperti itu ya, dengan bantuan dari si Bootstrap. Selebihnya ya bisa kita sesuaikan saja dari Dreamweaver kalian, atau kalian boleh bisa mengulik-ngulik ya. Kemarin juga sudah Ibu beberapa contohkan dari materi praktek yang ada di classroom, itu sudah Ibu contohkan bagaimana menggunakan komponen. Biasanya di Bootstrap ini banyak ya, kalian bisa ini itu sebagai dibilang template, enggak juga ya, bisa sebagai variasi konten kalian ketika kalian membuat tampilan seperti ini atau membuat slider seperti ini ya. Ini ada sudah Ibu jelaskan di materi prakteknya, bisa kalian terapkan saja. Tetapi di sini nanti bisa kalian
sesuaikan saja ya konten-kontennya, gambar-gambarnya bisa disesuaikan saja ya. Atau mungkin kalian bisa lihat di Wetri School ya. Wetri School di bagian CSS. Di bagian CSS-nya. Oke. Nah, di bagian CSS itu CSS ya, di bagian sini banyak sekali ya sebenarnya yang bisa kalian gunakan, yang bisa kalian ulik nantinya. Biasanya itu yang bisa bikin lebih website terlihat dinamis itu bagian CSS-nya ya. Di sini ada nih. Kalian bisa bermain di sini ya, bagaimana caranya membuat animasi-animasi yang di CSS ya, contohnya seperti ini bisa kalian terapkan. Intinya gimana caranya kalian mendesain sebuah website nanti terlihat websitenya itu bisa terlihat lebih dinamis lagi ya, seperti ini. Bisa kalian coba ya, ini ada di CSS 2D transform atau 3D transform atau di CSS transform ya, seperti ini ya, bisa kalian terapkan, bisa kalian gunakan ya. Jadi seperti ini ya, ini ada CSS animasi juga. Jadi kalau kita menggunakan CSS itu tidak akan membuat website kita menjadi berat ya, jadi tidak masalah. Kalian coba saja nih pakai beberapa kode yang ada di CSS untuk membuat website kalian itu lebih dinamis lagi ya. Ibu harapkan kalian tidak hanya membuat website saja, tetapi bisa memanfaatkan CSS kode-kode yang bisa membuat website lebih terlihat menarik lagi ya, seperti ini. Atau mungkin ini ya, banyak ya anak-anak bisa kalian apa yang kalian inginkan. Itu sebenarnya apa sih bisa kalian, apa yang kalian ketika kalian melihat referensi gimana ya cara bikin ini, silakan cari saja di Wetri School-nya ataupun di Bootstrap-nya ya, bisa seperti itu ya. Seperti ini mau menampilkan gambar yang lebih menarik ya, bermain opacity bisa menggunakan CSS ya, seperti ini. Bermain di opacity kita atur seperti ini sehingga websitenya itu akan terlihat lebih menarik lagi ya, lebih dinamis ya. Mungkin itu saja ya anak-anak ya, sebagai bekal kalian nanti mendesain sebuah website kalian. Nah, ini juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya, website ini akan diupload ya secara online ya, menggunakan hostingan dan domain yang gratis ya. Kalian boleh nanti tanya-tanya ke kelas kalian. Kemarin juga semuanya tidak Ibu ajarkan ya di bagian uploadnya seperti apa. Kalian boleh bertanya dengan kelas kalian, nanti uploadnya tidak terlalu sulit ya, karena kalian tinggal cari aja hostingan, kalian masukkan si berkas indeks, berkas CSS, HTML ke dalam hostingan tersebut, hostingan yang gratis ya. Lalu kalian upload, nah itu sudah bisa diakses nanti secara online. Dan sebaiknya gunakan juga domain yang gratis ya, misalnya www, kalian bikin apa nih, misalnya nurbayan.co.cc, nah itu kan gratis ya dulu. Nah, silakan cari saja domain. Domain itu nama alamat websitenya ya, yang bisa kalian gunakan domainnya. Biasanya kalau yang bayar itu .com, tetapi kalau yang gratis biasanya ada embel-embel dot apa gitu. Jadi gunakan saja yang gratis, tidak usah berbayar. Lalu hostingannya juga banyak ya yang gratis. Silahkan kalian coba masukkan lalu diupload nanti, sehingga website kalian itu bisa diupload secara online ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak anak-anak?
Ada pertanyaan kah? Bisa dimengerti anak-anak? Silahkan yang bertanya. Di sini itu coba kita lihat. Ini ya. Kita lihat dulu, kita evaluasi. Masih ada waktu ya, setengah jam lagi. Ada pertanyaan sampai sekarang anak-anak? Tidak ada? Kita lihat hasil dari tugas kalian menggunakan Bootstrap ya. Mangga yang bertanya, silahkan yang mau bertanya tentang rencana UAS-nya. UAS-nya ini biasanya panjang ya. Progresnya 3 minggu sampai 4 minggu. Ada lagi yang mau bertanya? Anak-anak, apa bisa dimengerti materi yang Ibu berikan anak-anak? Lihat satu-satu ya. Oke. Ada Adisti. Hadir, Bu. Adisti. Sebenarnya ini kendala Adisti ini sudah ada nih di praktek Ibu yang hari ini ya. Ketika kurang responsif itu ketika dianya diperkecil ya ukurannya ya. Iya, Bu, yang bagian gambarnya kayak kalau dikecilin malah nggak pindah. Kalau yang teks sama yang lainnya mah berhasil, Bu. Cuman kalau yang bagian gambar pakai CSS yang biasa, jadi kayak yang pakai Z index di atasnya gitu, Bu. Oh iya. Itu ada ya pakai di non apa itu kemarin tadi Ibu bikin jadi ketika ini ya, ketika Ibu perlihatkan jadi seperti ini. Di sini ya kalau tidak salah. Ya, di sini ya. Jadi ketika kita mendesain website secara responsif ya, ketika dibesarkan dia akan kelihatan gambarnya, tapi ketika kita diperkecil sampai kecil nanti image-nya akan tersimpan di dalamnya, jadi dia akan terlihat rapi seperti ini. Nah itu ada ya Adisti, mungkin gitu nggak maksudnya? Iya, Bu, bener kan kalau misalnya yang pakai yang bootstrap biasa yang kolom sama baris itu, Bu. Jadi kan nggak bisa misalnya di satu gambar beberapa baris. Nah, jadinya makanya dinaikin gitu aku pakai yang CSS biasa. Jadi gak kayak Ibu gini, Bu. Oke, nanti dicoba aja ya. Iya, Sebenarnya Bu. nanti ketika kalian mengerjakan project bebas ya. Kalau kalian kesulitan menggunakan Bootstrap boleh menggunakan CSS biasa. Tapi kalau ingin menggunakan Bootstrap mangga ya itu bakal mempermudah kalian dalam mendesain ya menurut itu. Gitu ya. Tapi sebenarnya kalau nggak usah responsif juga nggak apa-apa sih. Website kalian tidak dituntut untuk responsif, maksudnya misalnya pada saat diperkecil dianya berantakan ya nggak masalah ya. Kalau kalian juga baru belajar, yang penting ketika dibuka secara full dia rapih gitu, gitu ya. Jadi tidak menjadi terlalu masalah gitu ya. Tapi itu caranya seperti apa itu ada di praktek hari ini. Ya gitu ya Adisti ya. Iya, Bu, baik. Sudah, tapi untuk materinya sudah bisa dipahami Adisti semuanya dari praktek-praktek yang sudah kita pelajari. Udah bisa, Bu. Alhamdulillah.
udah bisa ya, udah bisa dimengerti, udah bisa dikembangkan lagi ke depannya. Ini udah bagus ya, Adisti udah rapi hasilnya. Silahkan dilanjutkan nanti untuk project UASnya. Oke, udah bagus ya ini anak-anak, Adisti udah bagus. Oke, ada Asyifa Hanifah. Aduh, bentuknya ini Rara. Biasanya kalau Rara ini agak lama ya, nanti aja dibuka. Ini juga Rara. Ada Yulianti. Yuli. Hadir, Bu. Yuli, ada kendala nggak? Paling masih bingung di penggunaan bootstrap-nya, Bu. Masih bingung ya di penggunaan bootstrap-nya? Di mananya tuh? Pas awalnya tuh bingung yang konsep yang call sama row-nya gitu. Tapi dipelajari lumayan bisa. Tapi udah lumayan. Tapi Ibu udah ngasih materinya ya, udah lengkap ya? Iya, udah. Untuk instalasi dengan kan kemarin kalian tidak pertemuan secara offline ya, pas pertemuan pertama bootstrap ya ini udah lumayan lah. Cuma biasakan Yuli dan teman-teman yang lainnya ketika kalian memasukkan gambar ya gunakan ukuran satu saja, mau lebarnya ya misalnya lebarnya 100 pixel tapi height-nya itu tidak usah digunakan, jadi dianya rasionya gambarnya akan tetap sama gitu. Itu ya, tidak terstretch, gambarnya tidak berubah jadinya. Oke. Kalau kelas B ya, kelas A ya. Kelas yang satunya itu kemarin bootstrapnya belajar bootstrapnya secara online, maksudnya tatap muka. Oke. Coba nanti dipelajari lagi ya Yuli ya. Ibu rasa yang materi yang Ibu berikan itu sudah cukup lengkap untuk belajar instalasi bootstrap sama konsep baris dan kolomnya. Atau mau ada yang ditanya Yuli? Udah dipelajari, Bu, udah lumayan ngerti. Udah lumayan ngerti ya? Iya, Bu. Konsep. Tapi Ibu udah kasih ya bikin gimana perbedaan baris dan kolom, kontainer itu sudah Ibu kasih ya kalau nggak salah? Iya, Materi. udah, Bu, cuman bingung di bagian penempatannya aja gitu. Pengen di tengah gimana gitu, Bu. Pengen di tengah gimana gitu ya? Iya, Bu. Pengen di tengah. Oke, kita lihat ya kodenya. Nah, kemarin Ibu bikin yang ini, Ini Ibu selain menggunakan CSS yang ada di Bootstrap-nya, di sini juga kalian boleh ya menambahkan CSS tambahan ya, Yuli. Kalau memang misalnya kurang nggak mau ngulik yang di sini, tapi pengen menambahkan sesuatu di sini, Ibu menambahkan margin ya. Di sini si barisnya itu ada di sini ya, ada. Kalau yang ini itu tentang slidernya ya, Ibu ambil dari Bootstrap, tidak dikulik-kulik, slider yang ini. Lalu di sini Ibu bikin kontennya menggunakan kontainer, row dan kolom ya seperti ini. Ya, tapi Ibu pisah-pisah lagi nih, Yuli, Adisti. Ya, Ibu pisah-pisah lagi menggunakan session ya. Gunanya buat apa? Ini tergantung ya kebutuhan kalian apa. Di sini Ibu tidak teratur, pisah-pisahkan dengan session. Di sini di setiap session itu ada kontainer. Di setiap baris ya itu ada kolom. Ya di sini Ibu bikin satu baris itu satu kolom. Ini ya, yang ini satu baris, satu kolom. Ini satu baris ada dua kolom ya, satunya gambar, satunya teks. Ini juga dua kolom dibikin. Nah, kalau yang terakhir ini dibikin jadi 3 kolom. Gitu ya. Jadi dalam penerapan
kolom, mau nambahin kolom lagi bisa ya. Jadi misalnya seperti ini kan di footernya ada 3 kolom, mau ditambahkan lagi ya, misalnya seperti ini. Jadi 4 kolom ya misalnya. Bisa ya, kita tinggal refresh. Nah, dia nanti akan otomatis membentuk 4 kolom. Misalnya Bu, ini tidak terlalu ke tengah ini, silahkan aja kalian atur gimana caranya. Kalian bisa tambahkan CSS di sini, ya, manggil kelasnya apa, bikin kelasnya apa, atau panggil elemennya juga bisa. Seperti sini Ibu mengambil panggil elemen session biar marginnya itu sama-sama 20 pixel. Jadi setiap session ini nanti akan berjarak 20 pixel ya antara si about-nya sama baris ke sini dan baris ke sini ada spasinya. Tapi kalau misalnya Ibu nggak dikasih margin atau padding, ya ini Ibu gunakan margin saja, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, akan jadi rapat-rapat ya, rapat-rapat seperti ini. Tapi kalau Ibu gunakan margin atau bisa kalian tambahkan paddingnya juga, dia akan terlihat lebih ada spasi barisnya. Ya, seperti itu. Di sini kalian boleh menambahkan CSS tambahan ya dalam bootstrap-nya. Mungkin seperti itu ya. Kalau nanti mungkin ini karena waktunya terbatas, nanti kalau misalnya ketika kalian pertemuan 14 atau ke-15 masih belum mengerti, boleh nanti kita bikin kelas lagi, kita akan bahas yang merasa masih belum mengerti. Itu ya. Di sini kita lanjut. Ada Tasa Sofia. Kita ambil yang itu aja ya, yang bisa terbuka. Ada Eva Riri Simanjuntak ada. Eva Riri Simanjuntak. Eva. Tampilan websitenya. Eva ada kesulitan, bisa dipahami materi-materinya, ya? Eva? Eva, ada? Tes. Oke. Mic-nya error. Eva, apakah ada kesulitan? Apa masih bisa dipelajari secara mandiri, Eva? Dengan materi yang Ibu berikan? Eva. Lalu di sini ada bisa, Bu. Oke, kalau udah bisa. Syukur. Ada Desi Safitri, ada. Desi Safitri apa menggunakan Bootstrap, Desi? Iya, Bu, pakai Bootstrap. Pakai Bootstrap. Ada kendala, bisa dimengerti nggak? Kemarin kendalanya cuman masih kurang ngerti sih, Bu, di Bootstrap, tapi sekarang udah lumayan ngerti. Udah lumayan untuk konsep kolom sama barisnya ya? Iya, Bu. Enakan pakai Bootstrap atau enakan bikin CSS sendiri? Enakan bikin CSS sendiri. Oke, ya bisa aja disesuaikan. Ya, kalau mau pakai Bootstrap enggak, mau pakai CSS sendiri enggak. Gitu ya, Desi. Tapi untuk bikin CSS sendiri, tapi udah ngerti? Udah bisa dimengerti dikit-dikit? Bisa, Bu. Bisa ya, oke, siap. Nih, bagus nih, ya. Ya, Desi. Cuma Desi, biasakan ketika kamu menentukan warna, jangan sampai warnanya itu merusak mata ya. Jadi kalau kayak gini, coba perhatikan home, about, education, ini kira-kira bikin matanya jadi ngeblur nggak tuh? Ya, warnanya karena warnanya seperti ini, warna seperti spidol ya. Atau mungkin bisa ditambahkan stroke ya, atau apa gitu. Ya, kalian harus perhatikan, jadi si web design ini memang cukup kompleks ya. Selain kalian harus memikirkan
apa namanya, kodenya, kalian harus memikirkan desainnya juga, konsep desainnya juga. Ilham Ronald. Ilham Ronald ada? Ilham? Ilham? Ya Hello? Bu, hadir Bu. Ilham ada kendala atau sudah cukup mengerti Ilham? Eh, Alhamdulillah Bu, udah lumayan ngerti sama materi yang udah Ibu sampaikan. Enakan pakai Bootstrap atau pakai CSS biasa? Kalau dari Ronald sih lebih enak pakai CSS biasa Bu, Nah, karena udah kebiasaan ngoding manual. Oke, karena kalian belum, berarti kalau kalian ya belum merasa masih kesulitan dalam Bootstrap, berarti kalian memang masih belum mengerti nih di Bootstrap-nya. Karena Ibu pun sendiri merasa terbantu dengan adanya Bootstrap, karena Bootstrap itu sebuah framework yang bisa mempermudah kita dalam mendesain ya, mendesain website. Itu ya, tapi kalau Ronald udah ngerti CSS biasa itu bagus sih, ya Ronald ya. Oke ya, Ya Bu. ini karya Ronald ya. Pakai CSS biasa apa Bootstrap? Itu ada yang pakai itu ada yang pakai Bootstrap-nya Bu. Ada yang Si kolom-kolomnya itu. kolom-kolomnya. Ada yang pakai Bootstrap-nya, kolom-kolomnya. Oke. Oke, siap. Ronald. Ronald tertarik nggak dengan belajar web design? Karena waktu SMK itu Ronald di RPL, sebenarnya tertarik nggak tertarik ya biasa aja sih Bu, itu cuma tuntutan untuk bisa aja gitu. Oh, iya, iya, iya. Dari RPL berarti udah jago nih harusnya ya, Ronald ya? Kalau ke web kurang sih Bu, lebih ke desktop. Lebih ke desktop itu apa tuh? Oh, desktop. Desktop Oh, bikinnya pakai Java Bu, bahasa desktop Java. bahasa Java. Maksudnya bikin aplikasi ya? Iya, Aplikasi berbasis desktop. iya Oke, Bu. siap-siap. Ya, Ronald. Ada Jessica. Jessica ada? Jessica Joya. Jessica belum menggunakan Bootstrap ya. Jessica tidak ada. Oke. Sebenarnya kalau kalian sudah bagus mempersiapkan web CV kalian, itu bisa kalian gunakan ya anak-anak. Bisa kalian upload juga tuh. Muhammad Reza Kurniawan. Hadir Bu. Muhammad Reza ada kendala? Sejauh ini nggak ada Bu, alhamdulillah. Cuma kayak harus adaptasi lagi gitu Bu dari CSS native gitu ya ke Bootstrap. Soalnya kayak tiap kolom tuh kan sekarang mah sama div, cukup div aja gitu Bu ya. Nah itu kayak marginnya itu langsung di nama kelasnya gitu Bu. Gitu aja sih Bu. Oke. Jadi enakan CSS biasa ya? Karena udah ngulik banyak ke sana ya? Ya CSS biasa, cuma ternyata Bootstrap lebih enak lagi Bu. Cuma perlu adaptasi aja kayak baca dokumentasinya gitu Bu. Iya, iya. Ya, memang ya. Kalau ketika kita menggunakan komponen, kalau kemarin Ibu praktekkan komponen slider misalnya. Nah, ketika kalian menerapkan komponen-komponen yang lain yang ada di Bootstrap, memang harus ngulik ya. Misalnya menggunakan card, harus ngulik lagi, kalian baca lagi di YouTube, cari cara menggunakan card seperti apa. Memang harus seperti itu ya. Kira-kira kelas apa saja yang bisa dipanggil ya. Kalau memang ingin lebih optimal gitu. Mangga kalau kalian mau pakai Bootstrap, mangga, mau pakai CSS biasa juga mangga ya anak-anak ya. Tertarik dengan web design, Reza? Sangat tertarik Bu. Sangat tertarik ingin menjadi web designer Bu, gitu ya. Siapa tahu ya ke depannya bisa kalian kembangkan. Karena banyak ya web design itu sangat
Kalau kalian sudah pelajaran Ibu sudah terpenuhi semua nih, sudah masuk semua, bisa diterima, itu bisa menjadi bekal kalian ketika kalian membuat sebuah project. Misalnya mau bikin project, kalau sekarang itu lagi ngetren ya, orang-orang bikin project undangan pernikahan ya, terus bikin seperti tampilan ya, sebuah desain website yang interaktif ya, yang menarik, yang dinamis, dan itu pun lumayan hasilnya. Karya kalian itu bisa dinilai seharga 5 juta sampai 10 juta membuat tampilan web design seperti itu saja gitu. Ya anak-anak ya, itu bisa menjadi peluang kalian sebenarnya. Bisa kalian kembangkan lagi ya. Kalau mau bergabung sama Ibu, ayo Bu bikin project mangga gitu ya. Oke, bagus. Reza. Tapi ini udah menggunakan Bootstrap ya Reza ya? Udah Bu. Oke, siap. Ada chat atau enggak ada. Ada Jessica. Siapa tadi? Ibu maaf, Oh. bentar lagi ini fotografi. Oke, siap. Oke, anak-anak mungkin itu saja ya. Mungkin yang lainnya bisa Ibu koreksi secara mandiri. Terima kasih banyak untuk hari